Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah daerah di pesisir kota Jakarta saat ini mengalami kesulitan air bersih dan selalu dilanda banjir ketika air laut pasang. Bertahun-tahun warga harus membeli air bersih dengan harga yang tidak murah. Jika kondisinya terus begini, lalu apakah prediksi dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan Jakarta akan tenggelam di 2030 bisa terjadi? Mengapa air bersih ini tampaknya sulit didapat dan bagaimana solusinya? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini baik di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Arief Nasruddin, Direktur Utama Pamjaya. Selamat malam. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Pak Rudi Tambunan, Pakar Lingkungan Perkotaan UI. Selamat malam Pak Rudi. Di sebelah kiri saya ada Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Mas Ahmad. Dan juga tersambung melalui Zoom ada Pak Rahmat Fajar Lubis, peneliti senior BRIN. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat, sudah terdengar suaranya? Ya, selamat malam Mbak Putri. Baik. Saya kira cukup jelas soalnya. Baik, sangat jelas sekali Pak Rahmat. Tapi sebelum kita diskusi soal air bersih tampaknya sulit didapat di daerah Jakarta, kita akan saksikan dulu informasi yang satu ini. Ya, tampaknya warga Jakarta memang harus waspada karena air bersih saat ini semakin sulit. Tidak hanya di pesisir kota, tapi sudah merambat ini ke tengah kota. Untuk itu saya juga akan bertanya ke salah satu audiens yang sudah hadir di studio kita. Mungkin boleh diperkenalkan dengan Ibu siapa? Boleh digunakan mikrofonnya, Ibu? Saya Ibu Supriyati dari Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Baik, nah Ibu sendiri gimana? Sudah merasakan kesulitan mendapatkan air bersih ini sejak kapan? Saya sangat kesulitan dengan air PDAM. Wilayah saya khususnya untuk pribadi saya udah bertahun-tahun mengkonsumsi PDAM itu, tapi tidak bisa keluar air itu. Mau siang ataupun malam tidak bisa keluar air. Bahkan warga saya untuk kelas menengah ke bawah, sudah saya informasi, saya selalu berkoordinasi dengan PDAM. Saya sudah, ya alhamdulillah ada respon. Setelah direspon itu ada kunjungan juga ke wilayah. Dengan catatan saya harus memakai mesin air yang lebih besar. Saya sudah berganti mesin air lebih besar, masih begitu juga hasilnya. Nah saya lapor lagi dengan PDAM, kunjungan lagi. Katanya harus ganti meteran. Meteran posisi saya tuh sudah ditinggikan. Katanya untuk menyedotnya supaya lebih kuat dan lebih besar, hasilnya untuk lebih besar juga keluarnya air tersebut. Tapi ternyata hasilnya masih belum bisa saya pergunakan dengan puas. Bahkan saya merasa kecewa gitu loh. Karena saya merasa membayar setiap bulan tidak bisa mengkonsumsi air PDAM tersebut. Bahkan saya setiap 1 minggu sekali membeli air untuk memasak. Sudah berapa lama? Saya sudah bertahun-tahun, lebih 5 tahun saya menggunakan PDAM tidak bisa keluar. Tetap ujung-ujungnya beli air juga beli. Ya? Saya kalau untuk air minum beli air aqua. Untuk memasak saya beli air pikul, 1 pikul 9.000. Tapi karena saya tuh kasihan dengan yang memikul, sudah cukup usianya juga, saya beli 10.000 setiap 1 minggu sekali per hari Sabtu. Setiap Sabtu saya 1 minggu sekali itu 10.000. 10.000. Ya. Cukup 1 galon itu atau 1 pikul. Dua jerigen kecil-kecil itu. Nah itu untuk untuk memenuhi kebutuhan berapa orang Bu di rumah? Saya 5 orang. Cukup. Ya itu saya agak direm pemakaiannya. Contohnya kalau saya mencuci beras kan dengan air tanah. Tapi nanti saya bilas dengan air PAM. Gitu. Nanti kalau saya kurang air PAM, tukangnya tidak lewat, susah saya hubungi, nanti saya bilas dengan air aqua. Air galon? Iya betul. Baik. Kadang saya nyambung dengan air galon isi ulang. Kalau enggak saya beli air le mineral. Gitu. Itu sudah sangat lama saya rasakan. Bahkan saya sudah beberapa orang yang sudah saya hubungin dari PDAM itu kan banyak suka ada kontrolan gitu ya. Orang lapangan. Saya selalu mengadu dengan mereka.
katanya bukan dengan saya Bu, Ibu harus mengadunya dengan kantor. Oke, saya minta nomornya, saya dikasih nomornya, saya WA. Terus tanggapannya seperti itu. Terus kurang lebih bulan April kemarin saya ada perbaikan. Katanya posisinya peralon itu bocor di dalam. Oke, saya turutin kemauan dari PAM tersebut untuk melakukan penggalian PAM tersebut untuk mengganti peralon yang katanya bocor. Siap saya untuk mengikuti arahan dari PAM tersebut. Baik. Ternyata hasilnya sampai sekarang tidak memuaskan juga. Jadi tetap sulit juga, Sulit keluar juga. uang juga buat beli air begitu ya. Mungkin Dengan kondisi ekonomi seperti ini, saya sangat kecewa dan sangat berat untuk Baik. menggunakan PAM tersebut. sangat membebankan ya. Oke, Betul. mungkin langsung bisa dijawab sama Pak Arief permasalahan ini. Ini soalnya sudah berkonsultasi juga sama PDAM, disuruh ganti mesin, disuruh cek Warga ini, saya segala semua macam. sudah saya hubungin, bahkan saya satu RT, saya punya grup warga. Setiap warga saya tanya satu-satu, apa keluhan. Bahkan Masalahnya itu sama ya Bu? Ya? Masalahnya sama ya? sama seperti itu. Baik, Itu ada yang bilangnya katanya, kenapa sih Bu Supri katanya ini air kok terbatas sekali. Saya keluarnya jam 2 sampai jam 3 malam. Setelah itu enggak keluar lagi, ketemu lagi besok jam 2 jam 3 Baik, malam lagi. baik. Kita kasih kesempatan buat Pak Arief untuk menjawab permasalahan dari Bu Supriyati. Ya, jadi Terima memang kasih. Duri Kosambi memang bagian dari area kami yang memang pelayanannya belum maksimal. Bahkan mungkin tadi disampaikan Bu Supri memang situasinya memang seperti itu. Ini baru kita selesaikan sebenarnya ada satu lokasi di Duri Kosambi, saya bangun reservoir komunal di sana. Jadi ada satu area yang memang 2 RW di sana, 2 sampai 3 RW yang baru selesai. Dan sekarang sebenarnya sudah lebih stabil airnya, tapi di tempatnya mungkin yang Bu Supri ini belum selesai. Dan kenapa ini terjadi memang air di Jakarta sekali lagi saya sampaikan sumber air kita memang masih terbatas saat ini. Dan ini yang mengakibatkan dorongan air tidak sampai karena volume airnya tidak cukup. Dan kedua pipa kami bervariatif. Jadi PDAM ini usianya sudah 102 tahun. Jadi ada pipa yang usianya di atas 100 tahun. Nah, Nah ini yang kemudian kenapa kita sedang melakukan juga perbaikan secara maksimal. Tetapi sekali lagi target kami ini kita ini bekerjanya barengan. Kementerian PUPR, pemerintah pusat itu sedang juga, ini bagian dari proyek strategis nasional. Jadi air di Jakarta, sumber air bakunya itu datang tidak dari Jakarta, tapi dari daerah. Nah ini kita nanti di Oktober ini, insya Allah ini sudah pastinya tuh karena Kementerian PUPR kemarin ketemu Pak Menteri juga, itu akan dorong air dari Jatiluhur staging mulai dari angka 500 LPS kurang lebih. tapi kan Pak Arief ada 13 aliran sungai di Jakarta, apakah itu juga tidak cukup? Jadi, Berapa persen sih penggunaan iya, air sungai di Jakarta? Saat ini Jakarta dengan pipa yang kemudian kita ada kebocoran sebesar 46%. Gitu ya. Harusnya kalau tidak ada kebocoran, pipanya baru semuanya, nggak ada kebocoran, harusnya selesai. Ya. Nggak ada isu tentang kekurangan air. Nah, saat ini kita baru bisa ambil 20.000 liter per second. Sebenarnya kebutuhan Jakarta itu harusnya 32.000 liter per second. Jadi kita masih kurang 12.000 liter per second. Nah, ini yang mengakibatkan Jakarta belum bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat Jakarta sendiri yang sebanyak 2.092.000 sambungan atau ekuivalen dengan 12 juta jiwa gitu ya. Nah, ini yang kenapa saat ini sungai yang di Jakarta kita tidak gunakan, kita gunakan Banjir Kanal Barat gitu ya, ada beberapa sungai di Jakarta yang kita juga pakai, sampai kemudian ada sungai juga dari yang aliran dari Malang juga kita pakai gitu ya. Tetapi hanya 5%. Karena situasi sungai di Jakarta, airnya itu continuity-nya memang tidak stabil. Ada airnya tetapi tidak bisa kita gunakan secara maksimal. Kita ambil, kita sedot gitu ya, bahasanya gitu ya, secara awam kita sedot airnya sekian LPS, sungainya bisa kering. Jadi tidak cukup ya untuk Tidak memenuhi cukup, kebutuhan makanya warga kenapa Jakarta. kita kembali lagi untuk meminta pemerintah pusat membantu Jakarta untuk mengambil air dari Jatiluhur, dan saat ini Pak Presiden sudah resmikan Bendungan Karian yang di Banten. Itu nanti buat Barat Jakarta yang akan mulai terbangun. Makanya target kami itu 2030 kita akan melayani 100% sambungan. Oke. Gitu ya. Dan saat ini kita baru di angka 69% layanan.
69%. Kalau kita bandingkan dari tahun 2023 itu cuma 64% lah ya. Jadi kenaikannya sebetulnya belum signifikan ya. Apakah kemudian bisa mengejar di 2030 nanti bisa mencapai target 100%, air minum perpipaan bahkan juga akan terrealisasi. Tapi nanti kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Indonesia Business Forum masih akan kembali. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau melanjutkan ke Pak Rudi. Pak Rudi, kalau kita lihat kondisi Jakarta ini memang makin gawat begitu ya. Air bersih ini sulit sekali, baik itu dari air tanah maupun juga saat ini ada permasalahan yang mungkin lagi dibenahi oleh PAM. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini, Pak Rudi? Boleh digunakan mikrofonnya, Pak Rudi? Ya, terima kasih, Bu Putri. Ya, jadi saya sangat memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Arief tadi ya. Mengenai masalah Jakarta. Dan dari perspektif akademik, Ibu dan Bapak, ya, itu memang sudah kami lihat sejak lama. Itu dia. Di dalam rencana induk Jakarta 6585, ya, rencana induk Jakarta 6585, di situ sudah di state di situ. Apabila Jakarta berpenduduk lebih dari 2 juta, maka harus dipercepat penyelesaian infrastruktur kota. Infrastruktur itu jalan, saluran, termasuk air minum. Air minum itu adalah kebutuhan vital. Ya. Gitu dia. Nah, kemudian berlangsunglah kegiatan sampai tahun 85, ya, sampai tahun 85, ternyata yang berkaitan dengan infrastruktur air minum itu tidak seperti yang dimimpikan di dalam rencana induk 6585 itu. Kenapa? Begitu dievaluasi, penanganan infrastruktur itu adalah konkuren namanya. Dia menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dia tanggung jawab pemerintah provinsi, dan juga harus ditangani oleh kabupaten ataupun kota. Di situ dia. Nah, dalam kaitan inilah migrasi penduduk berlangsung ke Jakarta, termasuk saya datang dari Medan ke Jakarta, gitu, dan migrasi penduduk itu hampir dari seluruh Indonesia. Tempat permukiman kita itu belum seperti penyediaannya. Jadi penyediaan permukiman itu selalu terlambat. Nah, itu Ibu yang disebut dengan perkembangan kita itu adalah leapfrog. Jadi perkembangan daerah-daerah terbangun kota Jakarta itu leapfrog, kayak lompatan katak. Dibangun dulu perumahan-perumahannya, baru datang menyusul jalan, dibangun got dan sebagainya. Masuklah proyek MHT namanya. Gitu. Di MHT itu air minum tidak masuk. Nah, berlanjutlah ini. Maka Jakarta itu disebut dengan urban sprawl. Urban sprawl itu adalah kota yang sudah berkembang, padat kegiatannya, tapi tidak didukung dengan sarana dan prasarana pada waktunya. Sehingga sarana prasarana itu selalu datang menyusul. Dan implikasinya pasti akan mahal biaya untuk itu. Dinas Pekerjaan Umum DKI itu sudah mempersiapkan rencana sarana prasarana dalam skala 1:1000. Tapi kalau dokumen itu diterapkan di lapangan, masalah sosial yang muncul. Di situ dia masalahnya. Nah, berkembanglah terus Jakarta ini dengan leapfrognya, urban sprawl-nya, maka sebenarnya Jakarta itu bukan megapolitan, tapi conurbation. Conurbation adalah kota besar, ya, kota induk dengan kota-kota di sekitarnya sudah bergabung, menyambung, tapi berdasarkan rencana masing-masing. Bekasi merencanakan membangun sesuai dengan rencananya, Depok begitu, Tangerang begitu dan sebagainya. Ya, infrastrukturnya selalu terlambat nyambung. Itulah yang dimaksud dengan conurbation. Dan dilanjutkan lagi, a fat conurbation is ungovernable city. Jadi konurbasi yang gendut, karena sudah ini, itu ungovernable city. Dan inilah yang kami khawatirkan kalau ini berlangsung terus, sementara geomorfologi dataran rendah Jakarta itu adalah alluvial fan. Jadi Jakarta itu Ibu, itu adalah satu bentang alam yang ditutupi oleh alluvial fan, ya, dari Gunung Gede Pangrango.
Jadi sungai-sungai yang asli itu tertutup. Jadi ada sungai-sungai di bawah tanah kita sekarang, tapi sudah tertutup. Muncullah sungai-sungai yang 13 itu lagi dengan anak-anak sungainya. Nah, kemudian karena masalah kita tadi adalah selalu terlambat menyediakan air bersih itu, mau tidak mau, suka tidak suka warga harus mengambil air tanah. Pengambilan air tanah ini mengakibatkan neraca air tanah Jakarta selalu minus. Dan akhirnya permukaan tanah di Jakarta. Masuklah air dari Teluk Jakarta ke dalam pada musim kemarau. Pada musim hujan, air ini tidak bisa mendorong kembali air tanah itu. Makin melebarlah lokasi-lokasi, klaster-klaster air tanah asin di Jakarta. Nah, inilah yang sudah dilihat oleh pemerintah kita sejak lama, dan akhirnya dari berbagai studi yang dilakukan oleh JICA, dilakukan oleh Belanda dan sebagainya, singkat cerita Ibu, lahirlah konsep NCICD. NCICD itu adalah membangun tanggul, ya, dan itu direncanakan tanggul fase A, fase B, fase C. Ya. Yang fase C ini nanti itu terakhir sekali, ya, kemarin juga sudah diingatkan oleh lupa saya dari pemerintah pusat juga Pak, ya, itu jangan sampai tanggul NCICD itu menjadi kolam air kotor. Justru dia harus menjadi tempat mengambil air bersih untuk beliau olah nanti dalam seawater processing. Baik, saya mau ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, kalau misalnya secara ilmiah sebetulnya apa sih yang menyebabkan permukaan air tanah ini terus menurun khususnya di Jakarta? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya sangat menikmati diskusi dari Pak Rudi ya, dari Pak Arief ya. Jadi tadi kalau memang ada pertanyaan dari warga, dari Bu Suri ya, tentang kok saya nggak dapat air pump gitu. Sebenarnya angka-angka tadi sudah real. Jadi sudah real bahwa kita baru 69% untuk yang Jakarta. Ya, jadi 69% yang Jakarta itu artinya 31% tidak mendapatkan air perpipaan. Dan secara teori dia pasti menggunakan air tanah. Ya, belum umum di Jakarta populer menggunakan air hujan seperti di pulau-pulau lain di Indonesia. Karena memang ada kekhawatiran air hujannya asam akibat pencemaran atau hal-hal yang lain. Tapi dari 69% jaringan pipa Jakarta ini tadi juga dijelaskan oleh Pak Arief bahwa itu ada kebocoran, masih ada kebocoran, bahkan ada pipa yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Ini artinya akan semakin banyak lagi yang menggunakan air tanah. Ya, dan ini sebenarnya suatu masalah karena bahaya air tanah ini slow release, pelan-pelan sekali ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ini menjadi suatu bahaya. Mungkin bisa dianalogikan dengan cerita tentang seekor katak yang berenang di dalam panci yang direbus dengan air yang kecil sekali airnya, apinya ya, direbus dalam air dengan api yang kecil sekali, pelan-pelan sampai dia baru sadar airnya sudah mendidih dan itu terlambat. Dan kalau kita bicara mengenai air tanah, mungkin generasi-generasi yang senior pernah mengalami bahwa cukup mengambil air tanah itu dengan mengambil dari permukaan dengan alat pengambil seperti ember atau gayung, tidak usah lagi itu. Kemudian tiba-tiba dia harus mulai memakai tali timba. Kemudian masih ingat lagi mungkin orang tua kita mulai memakai pompa yang terkenal dengan istilah pompa dragon, pompa yang dihisap. Kemudian sanyo, itu adalah generasi kita. Dan generasi sekarang itu memakai submersible. Bayangkan, mau sampai setelah submersible mau apa lagi yang mau kita pakai. Jadi pelan tapi pasti air kita terus menyusut, air tanah kita, karena memang pemakaiannya besar. Ya, jadi memang tekanan penduduk yang cukup bonus demografi Indonesia mengakibatkan pengambilan air tanah semakin meningkat dan juga pengambilan sumber daya air secara umum. Itu mungkin notnya. Apalagi kita punya masalah dengan perubahan iklim dan antropogenik. Ya, jadi dengan perubahan iklim dan antropogenik ini. Jadi airnya tetap, yang memakainya sama, ada permasalahan dengan kualitas yang juga semakin menurun. Tadi sudah diceritakan kenapa sungai di Jakarta tidak dipakai. Jadi itu yang menyebabkan air tanah sampai saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat. Dan ini yang mengakibatkan permukaan air tanah terus menurun. Jadi itu sudah bisa kita lihat fenomena-fenomenanya, dan kita harus kerja keras supaya masyarakat ini tidak terlalu menggunakan air tanah yang over eksploitasi, karena air tanah ini cadangan terakhir. Itu mungkin sebagai pengantarnya. Terima kasih Mbak Putri. Iya.
Tapi kan sebenarnya ya pemirsa, sejak Agustus 2023 pada saat itu Gubernur masih Anies Baswedan ini sudah mengeluarkan peraturan soal larangan menggunakan air tanah. Tapi tampaknya pertumbuhan ataupun penggunaan air pump ini tidak cukup signifikan tadi kalau disampaikan Pak Arief ya, hanya 69% saat ini dari tahun lalu 64%. Lalu kebijakan seperti apa lagi yang harusnya diterapkan pemerintah agar bisa mengatasi atau mencegah lah semakin turunnya permukaan air tanah? Kemudian nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Indonesia Business Forum. Saya mau langsung ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, apa langkah ataupun kebijakan yang harus diambil pemerintah dengan cepat ya, segera untuk mengatasi persoalan permukaan air tanah yang kini terus turun di Jakarta? Pertama saya kira edukasi. Masyarakat kita perlu diedukasi bahwa penggunaan air tanah itu pertama ya. Karena ternyata masih banyak yang harus diakui mereka menggunakan air tanah baik itu rumah tangga dan juga jangan lupa industri. Juga saya kira ada juga yang menggunakan masih air tanah. Saya kira pengawasan juga penting tapi edukasi juga lebih penting. Kalau kita diskusi ini kan kita seolah-olah ingin mengatakan bahwa air ini adalah bukan masalah kelompok tertentu, ini adalah kelompok kita, masalah kita semua. Jadi semua orang harus bertanggung jawab. Nah, saya juga ingin katakan bahwa selain itu kita juga harus jujur bahwa air ini seharusnya kan milik semua. Air ini adalah public goods dalam term public policy, dia adalah barang umum. Semua harus merasakan, tapi saya kaget sudah 79 tahun merdeka dan ini terjadi di kota Jakarta, air pump itu baru melayani 69%. Berarti 31% masyarakat Jakarta tidak dilayani oleh PDAM. Terus pertanyaannya mereka ngambil airnya dari mana? Dan ingat loh, berdasarkan data mereka-mereka yang belum mendapatkan layanan PDAM ini ternyata adalah kelompok-kelompok kecil, masyarakat-masyarakat pinggiran. Di mana tadi Bapak sudah sampaikan dan kita tahu bahwa kalau seandainya mereka mengambil di luar PDAM itu jauh lebih mahal. Jadi ini masyarakat yang tidak tersalurkan adalah orang kecil, tapi ternyata kebutuhan pengeluaran air bersih mereka itu jauh lebih mahal dibandingkan masyarakat menengah lainnya. Jadi saya agak miris 79 tahun kita merdeka, tetapi perlindungan kepada orang yang paling kecil ini malah yang paling diabaikan. Betul. Nah saya kira ini jadi tugasnya Pak Arief dan juga kita semua untuk bagaimana memastikan bahwa PDAM ini bisa menjangkau 100% Pak. Kalau perlu jangan sampai 2030 ya? Pak, lamaan Pak. Karena ini orang miskin ini makin susah ekonominya, mereka makin susah juga mendapatkan uang untuk membeli air. Kalau begitu ceritanya jadi masalah. Dan yang saya kira Pak, saya sangat mendukung sekali bahwa kita memang memerlukan PDAM yang kuat dalam arti tidak hanya visinya bagus tetapi juga memiliki permodalan yang kuat. Saya ingat dulu kita punya Palija dan Thames. Ya, kemudian Palija dan Thames keluar begitu karena mereka selalu menaikkan tarif air dan itu menjadi konflik dalam arti isu politik lah. Air di Jakarta selalu naik. Nah sekarang kita bersyukur karena PDAM ini kan milik BUMD. Ya, dan saya kira ini adalah kebanggaan kita. Tetapi persoalannya apakah BUMD ini punya dana yang cukup? Kalau tadi Bapak katakan ada 100 tahun pipa lama. Bagaimana kita caranya merenov dan merevitalisasi kembali? Dan saya kira 2030 kita mimpi bisa pakai langsung air minum air pump itu. Berarti kan pipanya semua harus diganti. Ya. Nah itu kan butuh permodalan. Nah bagaimana modal itu kita laksanakan? Dan juga saya kira ada juga kekhawatiran dari masyarakat miskin bahwa ketika nanti ini air sudah bagus ya, tarifnya akan naik. Nah, betul. Nah ini jadi persoalan. Nah saya kira menurut saya tidak hanya kemudian pemerintah berperan ya, PDAM terutama, tetapi kita juga harus membangun apa yang namanya komunitas, masyarakat komunitas air. Bagaimana air itu juga disuplai oleh komunitas di masyarakat tertentu. Saya kira ini pola yang jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan satu perusahaan daerah PDAM dalam hal ini. Apa yang saya ingin katakan adalah sebetulnya kita ini kalau melihat dari curah hujan ya, kita ini aneh. Ketika hujan kita kebanjiran. Ketika kekeringan kita kekurangan air. Nah kenapa enggak kemudian kita menggunakan basis komunitas? Itu masyarakat untuk menyiapkan reservoir air dalam komunitas tertentu. Jadi sehingga ketika ada musim hujan, airnya tidak langsung kita buang ke laut, tetapi disimpan. Dan saya kira ini bisa kalau kita menggunakan panggilan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Saya kira ini catatan saya Mbak Putri.
Oke, baik Pak Arief, mungkin boleh ditanggapi. Ini ada kekhawatiran masyarakat nanti tarifnya naik, apalagi ini biaya untuk membongkar. Ada rencana tadi kan target soal air minum perpipaan, begitu butuh biaya yang besar. Nah ini bagaimana? Iya, jadi gini, sebenarnya ini tarif PAM itu juga diatur, gitu ya, diatur oleh pemerintah pusat, gitu, lalu Kementerian Dalam Negeri juga memantau itu dan pemerintah daerah kemudian menurunkan dengan pergubnya. Jadi kalau bicara tarif air sebenarnya ada kebutuhan dasar yang sudah tetap dijaga. Jadi setelah kita kaji, saya beberapa kali juga mengundang akademisi ya untuk mengecek kebutuhan dasar satu rumah gitu dengan 6 orang itu dalam sebulan berapa kebutuhannya, dan itu ternyata masih valid 10 kubik gitu ya kebutuhannya. Memang tidak untuk akhirnya buat nyuci motor dan lain sebagainya ya. Kebutuhan dasar mandi, bersih-bersih, kemudian cuci pakaian, kemudian buat kebutuhan makan gitu ya. Jadi kalau saya bilang saat ini saya malah melihat gini, Jakarta tarifnya terlalu murah. Terlalu murah karena ternyata pertumbuhan di Jakarta gitu ya. Dengan dua kelompok 2A1 tadi mungkin Bu Supri gitu ya. Itu tarifnya itu per kubiknya 1.050 saat ini, per kubik ya. Jadi kalau per liter itu cuma Rp1. Oh, mohon maaf ini. Kita memproduksi air bersih itu dengan berbagai macam cost biaya gitu ya. Jadi full cost rasio kita per kubik itu harusnya 8.000. Jadi sekarang posisinya secara rasio Pareto itu sudah 9 mengkontribusi subsidi ke 91%. Jadi bisa dibayangkan kalau ini tidak kita juga lakukan sebuah tarif yang berkeadilan gitu ya. Tetap kemudian yang masyarakat kecil harus dibantu, tapi yang mereka yang sudah cukup mampu harusnya sudah ada di level yang harusnya bisa lebih baik gitu ya. Seperti rumah tangga yang menengah ke atas gitu ya. Ya nggak boleh tarif murah. Nah ini yang kemudian kita ingin melakukan penyesuaian di sana. Sehingga apa? Angka kemudian penyesuaian yang kemudian bisa kita supaya tidak merugi gitu ya. Itu kita bisa lakukan untuk melakukan perbaikan pipa, menambah jaringan pipa. Ini kenapa saya bilang 2030 saya harus selesaikan. Kita sebenarnya tadi Mas Ahmad, itu kita sudah membangun reservoir komunal. Dan itu salah satunya di Duriko Sambil, memang areanya belum semuanya kita cakupi. Karena memang tanah Jakarta memang sekali lagi memang tidak mudah kita cari. Dan kita ini baru merdeka, artinya saya mengambil alih dari Palija dan Aetra ya, gitu. Itu di 2023 bulan Februari. Kita baru bergerak dan ketika kita melihat segmentasi kita memang sisanya 31% ini memang SIS-nya tuh sexual economic statusnya itu di C dan D level. Memang sudah memang yang tertinggal kalau saya bilang. Itu gitu tidak bisa dipercepat misalnya target-target yang sudah ada. Saat ini yang saya bilang, kalau sumber airnya tidak segera dicukupi dulu oleh kemudian dibantu pemerintah pusat. Saat ini aja kenapa Duriko Sambil airnya tidak dapat? Karena jadi kanibalisme. Kanibalnya adalah penyambungan kita dari 2022 menuju 2023 itu sudah 50.000 sambungan, 15.000 dan kemudian saat ini kita posisi sekarang itu di 2024 itu di angka 30.000 year to date ya sampai Juli. Artinya kalau sumber air bakunya tidak dapat gitu ya kita olah atau kita kurang, ya pastinya akan mengurangi dari yang saat ini existing. Ya. Gitu. Ini yang kemudian terjadi. Dan saya tapi sekali gini, kita ada grand plan. Kementerian PUPR, Kementerian Daerah, kita sudah ada kesepakatan dan kemudian kita sudah akan masuk dari nanti di bulan Oktober ini Jatiluhur 1. Itu sebesar nantinya kita akan staging tapi angka itu 4.000 LPS. Nah, saya mau minta nih sama masyarakat juga. Saat ini kalau sudah air pumpnya masuk, ya jangan ragu-ragu untuk nggak pasang. Kita ada yang sebagian ada yang kita berikan gratis malah. Itu susah disambung. Nggak ada biaya sambungan, itu susah disambung. Karena masih merasa cukup dengan air tanah. Sementara saya baru masuknya dari timur Jakarta. Kenapa? Karena Jatiluhurnya datangnya itu dari timur. Yang Karyan ini kita lagi berprogres gitu ya. Saya maunya yang udah butuh banget nih barat Jakarta gitu ya. Harusnya kenapa nggak barat dulu. Tapi memang faktanya memang selesainya bisa dari timur dulu. Jadi Jatiluhur masuk, saya meminta masyarakat sana sampai Cilincing. Itu nanti di Oktober, insya Allah mungkin mulai mengalir airnya. Nah, harapan dengan kondisi ini, staging di angka di Jatiluhur ini kemudian mulai masuk, saya akan melakukan relokasi lalu lintas air di dalam Jakarta. Nanti
WTP kita yang ada di Pejompongan itu tidak akan supply lagi ke timur Jakarta. Atau mungkin daerah selatan Jakarta yang bergeser seperti kayak Tebet. Saya akan pindahkan ke barat Jakarta. Jadi ini nanti akan menolong. Nanti insya Allah mudah-mudahan Duri Kosambi juga akan bisa selesai masalahnya. Nah, di pesisir utara, Marunda kita udah selesai dengan reservoir komunal. Tadi yang seperti, cuma memang yang ngelola PAM. Karena nggak mungkin saya nunggu masyarakat gitu ya. Berteriaknya kemarin kan waktu di Rusun Marunda kan mikul air sampai ke lantai atas gitu ya. Sekarang udah enggak, udah selesai. Tahun 2023 kita udah selesai semuanya. Nah, ini kenapa kita harus membangun reservoir. Ini kantong-kantong air di Jakarta. Pak Gubernur kami sudah nyampaikan gini, Rif buru-buru. Kenapa? Ini nanti climate change. Nanti takutnya musim kering. Tadi Pak Rudi saya sampaikan, Pak Rahmat sudah sampaikan. Makanya kita membangun komunal-komunal seperti ini untuk menampung air yang malam hari tidak digunakan oleh manusia, oleh masyarakat, airnya mengalir. Nah saat ini kita nggak punya tampungan, airnya ada di pipa. Pipanya sudah tua, bocor semuanya. Cuma pertanyaan masyarakat gini, kok bocor nggak banjir? Bocornya halus dan ke bawah. Dan ini yang memang terjadi, kebocoran kita di Jakarta 46%. Tinggi sekali gitu ya. Nah, tetapi saya sekali lagi kepada masyarakat gitu ya, saya mohon maaf gitu ya. Pastinya ini pada saat pembangunan nanti sampai 2030, berarti kan 31% itu ekuivalennya bukannya dengan kemudian sisanya berarti 700.000 lagi gitu, karena kan ada 2 juta sambungan gitu. Sisanya tuh 1 juta lagi. Karena yang saat ini kita hitung apartemen, hotel itu tuh 1. Padahal di apartemen itu kan berapa ini kan yang tinggal gitu ya. Jadi sisanya itu 1.092.000 lagi sambungan. Ya. Panjang pipanya akan estimasinya itu akan mencapai 4.000 sampai 7.000 kilometer. Baik. Saya minta maaf, ini pasti akan macet. Pasti akan macet banget. Jakarta tanpa penggalian kayaknya sudah macet. Ini mungkin. Ya, jadi tapi saya gini, biarkan kami bekerja gitu. Kalau enggak akan pernah selesai. Sebenarnya saya bilang gini, ini bukan krisis air, airnya aja yang belum nyampe. Oke. Gitu. Airnya ada kok. Cuma ya airnya ada. Cuma kita mau sampaikan itu kan nggak mungkin pakai pikul-pikul, malu Jakarta kok kota global gitu. Masih ada disorot gitu kemarin kita di di Water Forum di dunia gitu ya. Masih ada kesorot Jakarta pakai pikul. Gitu. Baik. Oke, gitu. Mungkin masyarakat namanya juga tujuannya untuk kebaikan ya, supaya penyaluran air bersih ini bisa tercapai ke seluruh pelosok Jakarta. Mungkin nggak apa-apa lah ya kita macet-macetan, tapi harus bisa dipastikan nih dari PAM berapa lama kerjanya, jangan sampai nanti ternyata di luar dari target, malah berlebihan dari beberapa hari. Dan mungkin pertanyaan masyarakat juga, ini seberapa luas sih nanti jangkauan PAM kemudian bisa memberikan ataupun menyalurkan air bersih di Jakarta. Sampai tapi nanti kita jawab Pak Arief, boleh ya? Sesaat lagi usai jeda berikut kami akan kembali. Ya, upaya pemerintah ataupun juga PAM untuk menyalurkan air bersih ke masyarakat ini kan tidak hanya serta-merta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, tapi juga ada tujuan lain untuk menyelamatkan lingkungan. Mungkin saya mau ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, jika misalnya memang semua masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah, apakah mungkin lingkungan kita bisa recovery begitu dan butuh berapa lama sebetulnya untuk itu? Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi sejak era dari 10 tahun terakhir ini, pembatasan penggunaan air tanah di Jakarta sudah semakin gencar. Mungkin warga Jakarta sudah merasakan ya, banyak sekali izin-izin yang baru tidak diberikan. Dan memang di beberapa tempat muka air tanah sudah mulai naik. Ya, jadi ada Balai Konservasi Air Tanah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bisa menjadikan informasi mengenai kenaikan dari muka air tanah di beberapa tempat. Ini kabar baik yang kita tunggu. Gitu. Tapi memang betul seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, bahwa edukasi ini penting. Ya, karena kita bicara dalam skala ekonomi, kadang-kadang kita berpikir bahwa selalu air tanah itu lebih murah daripada air perpipaan. Ini saya mendukung Pak Arief nih, kalau memang ada pipa yang sudah ada jaluran pipa, kenapa tidak memasang? Ya, banyak berpikir bahwa air tanah akan lebih murah daripada air pipa. Padahal kita harus berhitung yang lain kalau bicara di kota. Yang pertama adalah kualitas air tanahnya. Kualitas air tanah di kota jelas mungkin berbeda dengan kualitas dari daerah para pendatang yang datang ke kota Jakarta. Ya, mungkin ini salah satu yang karena dia adalah kota urban. Ya, bagian berpikir kualitasnya baik, tapi di Jakarta mungkin kualitasnya tidak terlalu baik. Dan ini bisa berdampak pada kesehatan, stunting, dan hal yang lain. Ya, jadi ini harus dihitung. Kemudian juga kalau bicara mengenai air tanah di Jakarta, ini harus pakai saringan di beberapa wilayah Jakarta. Berapa biaya saringan? Kemudian dia harus memasang pompa. Berapa biaya listrik? Mari masyarakat masing-masing menghitung di rumah tangga mana yang lebih murah, air tanah atau air pipa. Itu untuk daerah-daerah ini.
Kemudian untuk yang PAM-nya sendiri Pak Arief, kalau memang sekarang adalah permasalahannya sumbernya belum ada, ya memang sekarang baru dari Jatiluhur. Tapi kan sebenarnya Karian sebentar lagi akan beroperasi dari barat. Nah di luar dari dua air permukaan ini sebenarnya ada sumber lain di Jakarta, ya misalnya seperti air recycle-nya Pak Arief. Apakah air recycle yang air buangan itu pernah dipikirkan untuk yang bukan untuk penggunaan air minum, tapi untuk penggunaan air bersih? Itu yang mungkin satu pertanyaan. Air hujan juga belum. Dan kami dari BRIN punya banyak teknologinya Pak Arief. Kita udah sering diskusi mungkin. Bagaimana teknologi-teknologi Indonesia juga udah bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Baik Pak Rahmat, BRIN sudah siap nih untuk membantu PAM menyalurkan air bersih untuk warga Jakarta. Mungkin Pak Rudi mungkin harapannya apa yang mungkin ke depan dilakukan untuk PAM maupun juga pemerintah, singkat saja ya Pak Rudi. Iya, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi. Ya, jadi saya tidak menyebut edukasi Pak, tapi desiminasi. Bagaimana masyarakat bisa mengikuti, mendapat informasi tentang apa-apa yang sedang dilakukan oleh DKI. Yang terakhir ujung tombaknya adalah PAM. Tapi kebijakan, rencana itu ada di Bapeda, ada di Dinas Sumber Daya Air, dan di Dinas Cipta Karya, beliau mengimplementasikannya. Maka perlu dilakukan social mapping. Social mapping apa yang sudah beliau utarakan tadi. Jadi secara spasial, bagian mana sih yang rawan-rawan sekarang, dan bagaimana mengenai lokasi-lokasi yang ini. Sehingga dari situ nanti kita bisa mengatakan dan masyarakat tahu, oh nanti roadmap yang mau dilakukan oleh PDA seperti ini, kami ada di sini, mungkin sekitar 3 tahun lagi kami baru kebagian. Tapi di masyarakat. Tapi kalau yang dalam kaitan itu, maka kita jangan berharap permukaan tanah Jakarta bisa naik lagi. Land ini akan sudah turun sekian, kalaupun kita membenahi air tanah dan sebagainya, yang sudah turun itu tetap akan di situ. Karena ini adalah aspek geologinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kinerja antara instansi teknis di DKI dengan PDAM berjalan bagus. Dan itu bisa dilihat oleh masyarakat. Paling tidak permukaan air tanah tidak semakin turun begitu ya Pak Rudi. Baik Mas Ahmad, mungkin apa harapannya atau mungkin catatan yang bisa direkomendasikan? Ada 3. Saya pertama adalah kita selain solusi jangka pendek kepada masyarakat Jakarta ya, yang terutama yang 30% tadi Pak yang belum mendapatkan layanan PDAM, ini mungkin bisa dipercepat ya tentunya dari PDAM yang menyiapkan pipa-pipa tambahan. Tapi saya kira kita perlu juga memikirkan jangka panjang. Jangka panjangnya seperti apa tadi? Misalnya Bapak sampaikan kita defisit 12.000 liter per second. Dan menurut saya Pak, kita orang Jakarta dan saya kira banyak penduduk kita berharap sebaiknya kita mandiri, jangan tergantung sama Jatiluhur. Sehingga yang kita bisa buat adalah harusnya kita berpikir ya sungai-sungai yang melintasi 13 ini memang kenyataannya baru 5% total. Yang bisa digunakan. Bagaimana kalau seandainya kita sudah ada program normalisasi dari gubernur, setiap gubernur memimpikan normalisasi atau naturalisasi sungai. Tetapi yang paling penting adalah kalau kita ngambil juga dari sungai Jakarta, kira-kira orang Jakarta kan akan berpikir kalau dia akan buang sampah di sungainya sendiri bagaimana. Jadi kita lebih memacu, memotivasi lingkungan orang-orang Jakarta. Baik Mas Ahmad, terima kasih. Mungkin singkat saja ya Pak Arief, waktu kita terbatas sekali. Mungkin apa target ke depan dari PAM? Jadi pertama gini, biarkan kami bekerja cepat gitu ya. Karena tidak ada PDAM saat ini yang menjadi role model yang bisa menyambung 100.000 sambungan per tahun. Ini kita akan berita kalau sampai 2030 kita sisanya 1 juta, berarti itu 150.000 sambungan per tahun gitu ya. Jadi pasti memang akan cukup masif di lapangan gitu ya. Jadi saya berharap masyarakat bisa mentoleransikan ini gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah masuk PDAM, tolong kemudian masyarakat mau memakainya. Jangan kemudian untuk kemudian masih menggunakan air tanah, karena PDAM-nya udah nggak ada masalah apa-apa, ya dipakai. Karena air itu standby di pipa gitu ya. Sambil kita membangun reservoir komunal yang memang masih dibutuhkan. Yang ketiga, saya membutuhkan pemerintah pusat juga untuk minimal gitu, walaupun kami tidak akan menggunakan mungkin sumber air dari laut gitu ya, karena mahalnya ongkos yang kita proses gitu. Tapi giant sea wall itu membantu intrusi air laut itu tidak masuk ke dalam daratan. Karena di salah satu WTP hutan kota kami itu tidak bisa kita produksi karena TDS-nya tinggi karena intrusi air laut. Nah berharapnya ini kemudian jadi air pipa bersihnya kemudian jalan, kemudian kita juga jagain. Sehingga kemudian permukaan tanah di Jakarta tidak turun. Last but not least-nya adalah saya ingin meminta bahwasanya
tarif di Jakarta itu, air pump, itu dari 2007 tidak disesuaikan. Gitu ya. Dengan kondisi ini, kita nggak bisa melakukan ekspansi. 4.000 sampai 7 km itu sudah dalam kajian yang konsultan kita ya, internasional konsultan, itu sangat tinggi. Baik, intinya adalah PAM juga mengimbau ya untuk masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah dan beralih ke PAM agar tidak tujuan yang tadi kita sampaikan ya, ini tidak hanya serta-merta memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi juga untuk penyelamatan lingkungan. Dan jangan lupa Pak, BRIN bersiap untuk memberikan teknologinya membantu soal menyelesaikan permasalahan air bersih. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Pak Rahmat, Pak Rudi, Pak Arief dan juga Mas Ahmad yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih pemirsa setia TV One, saya Putri Windasari pamit. Sampai jumpa.